Ma'asyiral muslimin, Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita di penghujung bulan Jumada Ats-Tsani. Pada hari-hari dekat kita akan memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang diharamkan, diagungkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Di dalam ketentuan Allah di hari diciptakannya langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram yang diagungkan. Itulah agama yang lurus. Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian di dalam bulan tersebut. 12 bulan dalam setahun itu adalah ketentuan Allah di dalam penciptaannya. Di hari diciptakannya langit dan bumi. Dan telah ditetapkan ada 4 bulan yang diagungkan, yang disebut sebagai Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan padanya peperangan. Dan dibesarkan di dalamnya perkara menumpahkan darah, kezaliman. 4 bulan ini telah syah penyebutannya di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menerangkan 3 bulan secara berturut-turut. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kemudian 1 bulan lagi berada antara Jumada dan bulan Sya'ban. Itulah bulan Rajab. Tidak ada kekhususan terkait dengan bulan Rajab ini di atas bulan-bulan yang lainnya, kecuali dia adalah bulan yang diagungkan. Ashhurul Hurum, etika di dalamnya dikatakan di dalam ayat, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri-diri kalian. Karena itu kata Qatadah Ibn Di'amah, Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri rahimahullahu ta'ala, perbuatan kezaliman di bulan-bulan itu lebih besar daripada kezaliman di tempat yang lainnya. Dan Imam Nawawi menukil hal tersebut dari Imam Syafi'i atau dari para ulama, dan beliau berkata di kalangan ulama Syafi'iyah ada silam pendapat terkait dengan dia. Orang yang membunuh di bulan itu apakah dilipat gandakan dia terhadapnya atau tidak. Menunjukkan bahwa kejadian-kejadian yang terkait dengan kezaliman, menumpahkan darah, perkara yang mengganggu manusia di bulan-bulan tersebut adalah hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui bahwa pengagungan terhadap bulan Rajab bukan artinya kita membuat di dalamnya ibadah-ibadah, mengkhususkan di dalamnya ketaatan-ketaatan yang tidak disyariatkan. Karena itu disebutkan oleh At-Turtushi, itu telah syah dari Ibnul Hurr, bahwa beliau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memukul tangan sekelompok orang, lalu memasukkan tangan-tangan mereka ke makanan. Kemudian Umar berkata, "Makanlah." Karena mereka ini sedang berpuasa khusus untuk bulan Rajab. Maka Umar memukul mereka, diperintah untuk makan. Beliau berkata, "Kulu fa innama huwa syahrun yu'azzimuhu ahlul jahiliyah." Sungguhnya bulan Rajab ini adalah sebuah bulan yang diagungkan oleh penduduk jahiliyah dengan hal-hal yang seperti itu. Telah syah di dalam hadits Abu Hurairah diriwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La fara'a wa la atirata." Tidak ada fara' dan tidak ada atirah di dalam Islam. Fara' itu adalah kebiasaan masyarakat jahiliyah. Kalau ada hewannya yang baru melahirkan, pada awal kelahirannya
maka dia peruntukkan hewan itu untuk disembelih bagi sembahan-sembahan mereka. Keyakinan mereka supaya hewannya lebih berberkah dan berkembang. Adapun atirah, itu adalah sembelihan yang disembelih oleh masyarakat jahiliyah di bulan Rajab. Imam Nawawi menyebutkan di 10 hari pertama di bulan Rajab, dan mereka sebut juga dengan nama Ar-Rajabiyah. Disebut dengan nama Ar-Rajabiyah. Maka datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menegaskan bahwa tidak ada fara dan atira di dalam Islam. Tidak ada bentuk yang seperti itu. Ritual-ritual yang seperti itu di dalam Islam. Dan ini penegasan-penegasan syariat, pengagungan terhadap agama Allah, tuntunan dan syariat, agar supaya dibedakan antara kehidupan seorang muslim yang dimuliakan dengan agama dengan kehidupan kaum musyrikin yang kadang mereka melakukan ritual-ritual berlangsung dan berjalan, dan itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak ada suatu keutamaan khusus apapun yang syah di bulan Rajab. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menulis satu pembahasan hadits, judulnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Beliau terangkan bahwa tidak ada satu hadits pun yang sahih yang bisa dipakai sebagai hujjah dalam keutamaan bulan Rajab, atau berpuasa khusus di bulan itu, atau sholat malam khusus di bulan tersebut. Dan beliau katakan seluruh hadits yang datang tentang keutamaan bulan Rajab hanya ada 2. Kalau bukan hadits yang dhaif, hadits yang lemah, maka dia adalah hadits yang palsu. Beliau terangkan ada 11 hadits yang lemah dan 21 hadits yang palsu di dalam buku tersebut. Maka apa yang biasa tersiar di tengah masyarakat dari kebiasaan-kebiasaan khusus di bulan Rajab, itu adalah perkara yang tidak ada asal usulnya di dalam syariat kita. Di antara hal yang tersebar adalah mengkhususkan puasa di awal Jumat atau di awal Kamis atau di awal pekan dari bulan Rajab tersebut. Dan ini dari hal yang tidak ada hadits yang sahih tentang keutamaan puasa khusus di bulan Rajab. Kemudian dari hal yang tersebar juga melakukan sholat malam khusus yang disebut dengan sholat malam ar-raghaib. Dan ini sholat malam sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn al-Attar dari ulama Syafi'iyah, sepakat para ulama ahli riwayat bahwa hadits-hadits tentang hal itu adalah hadits-hadits yang palsu dan dusta. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan-keutamaan khusus terkait dengan menghidupkan bulan Rajab dengan bersedekah. Bahkan sebagiannya ada yang sengaja mengeluarkan zakatnya di bulan Rajab. Dan itu dari hal yang tidak ada asal usulnya di dalam agama, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Rajab dan selainnya. Yang keempat, keyakinan bahwa kejadian Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, dan merayakan kejadian Isra dan Mi'raj tersebut di bulan-bulan Rajab. Padahal para ulama berbeda pendapat tentang kejadian Isra dan Mi'raj itu, di mana terjadinya. Ada yang mengatakan dia di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan dia di bulan Sya'ban, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Tidak ada satu dalil khusus atau keterangan yang kuat menunjukkan di mana tempatnya. Karena itu merayakannya pada malam 27 Rajab dengan keyakinan bahwa itu adalah waktunya Isra dan Mi'raj, dan merayakannya dengan ritual melakukan puasa atau sholat malam atau ibadah-ibadah tertentu, itu dari hal yang tidak ada asal usulnya di dalam syariat kita. Ini pembahasan-pembahasan ditulis oleh para ulama dari masa ke masa dan diingatkan, karena dari keindahan syariat dan agama ini, seorang itu berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu beramal dengannya di dalam kehidupannya, serta menjauhi segala hal yang menyelisihi dari sunnah tersebut, hal yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
Betul bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang diagungkan, tapi diagungkan dalam bentuk tidak melakukan dosa dan maksiat di dalamnya. Diagungkan bagi siapa yang sudah punya kebiasaan berpuasa, kebiasaan sholat malam pada hari-hari sebelum bulan Rajab. Dia masuk di bulan tersebut, tetap dia laksanakan, tetap dia kerjakan, maka itu adalah hal yang baik. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa 2 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan itu adalah persiapan-persiapan untuk bulan Ramadan tersebut. Siapa yang sudah punya kebiasaan-kebiasaan ibadah tetap di bulan Ramadan, maka itu adalah waktu untuk menabur benih. Dan siapa yang masuk kepadanya bulan Sya'ban, maka disyariatkan untuk berpuasa di kebanyakan bulan atau 1 bulan penuh di bulan Sya'ban tersebut. Dan itu adalah menanam pohon. Dan begitu dia masuk ke bulan Ramadan, dia telah bersiap waktunya untuk panen di bulan tersebut. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perguliran hari-hari kehidupan adalah renungan-renungan bagi orang-orang yang memiliki hati. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Di dalam hal tersebut terdapat ibrah, renungan bagi orang-orang yang memiliki basirah, orang-orang yang memiliki hati, orang-orang yang memiliki kesadaran dan ilmu. Karena itulah hendaknya seorang hamba selalu merenungi dari hari-hari kehidupannya, memperhatikan dari mana bulan-bulan yang berjalan di dalam kehidupannya, dan selalu dia posisikan dirinya sebagai orang yang berpegang di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghindari segala perkara bid'ah dan segala perkara yang dilarang. Perkara bid'ah ini telah diingatkan bahayanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di berbagai kondisi dan keadaan. Di berbagai bentuk dari kebiasaan kaum musyrikin beliau peringatkan. Sebab di antara inti pokok dari agama ini adalah membedakan 2 jalan. Jalan orang-orang yang menempuh as-sirat al-mustaqim. Dan itulah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para rasul, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang salih. Jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan siapa yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Juga dibedakan agama itu dari jalan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkahi dan orang-orang yang disesatkan, dari jalan orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka harus ada perbedaan antara 2 jalan. Jalan yang benar dan jalan yang keliru, antara yang hak dan yang batil, antara jalan kaum muslimin dan jalan orang-orang Yahudi dan Nasara, antara jalan orang-orang yang bertauhid dan jalan kaum musyrikin. Harus tampak perbedaan itu di dalam kehidupan. Dan itulah keislaman. Dan itulah keindahan di dalam beragama, mewarnai kehidupan seorang hamba supaya tampak istiqamah dia di atas jalan, kelurusan di atas jalan di kehidupan dunia ini diharapkan membantu kita untuk dimudahkan di kesusahan-kesusahan di kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dalam segala waktu dan umur kita dan menguatkan kita di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim
على رسولك ونبيك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين، وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا عزيز يا حكيم. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم